ada yang tahu nggak nama tempat wisata ini apa? Dan kalian tahu nggak sih lokasinya di mana? Di mana kita? Lebih keras. Nah, teman-teman pengen tahu nggak sih apa aja keindahan alam yang ada di Tanah Lot? Yuk, ikutin kita terus. Wisata Tanah Lot terletak di Tabanan, hanya berjarak 30 km dari Denpasar. Sedangkan puranya terletak sekitar 300 meter di lepas pantai. Pura Tanah Lot diyakini berasal dari abad ke-16 menurut penuturan dari Dan Hyang Nirarta, seorang tokoh agama yang dihormati di Bali. Bagi banyak orang, Tanah Lot atau Tanah Laut melambangkan romantisme Pulau Bali. Seperti namanya, Tanah Lot memiliki setting lepas pantai yang unik. Tanah Lot juga merupakan rumah dari salah satu ikon terkenal di Bali, yaitu siluet Pura Tanah Lot. Nah, setelah kita jalan-jalan di Tanah Lot, sekarang kita di mana ya? Di mana ya? Itu di belakang ada apa tuh sih? Apa? Nah, sekarang kita tuh lagi di wisata Bedugul. Nah, teman-teman pengen tahu nggak sih keseruan wisata alam di Bedugul? Yuk, ikutin kita terus. Pura Ulun Danu Beratan terletak di ujung Danau Beratan. Pulau Ulun Danu dibangun pada awal abad ke-17. Berfungsi untuk memuja kebesaran Tuhan, untuk memohon anugerah kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan manusia, dan untuk keseimbangan alam semesta. Bedugul Bali adalah sebuah daerah pegunungan yang mempunyai udara yang sejuk dengan pemandangan yang indah dari Danau Beratan yang membuat daerah ini menjadi tempat wisata yang menarik dan terkenal yang wajib dikunjungi di Bali. Dan juga terdapat wisata air di kawasan Danau Beratan seperti bermain kano, jet ski, dan parasailing. Halo guys, nah sekarang kita lagi ada di Pantai Kuta nih. Mau tahu nggak keseruannya apa aja? Ayo ikutin. Pantai Kuta Bali terletak di bagian selatan Pulau Bali, terletak di jarak 1,5 km dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Pantai Kuta memiliki panjang kurang lebih 1.500 meter. Habis ini kita bakal tanya-tanya orang. Nah, jadi untuk Pantai Kuta, nah memang merupakan salah satu objek wisata yang mungkin dari namanya itu cukup viral, dalam artian yang memang hampir mendunia ya, mungkin bisa dikatakan untuk objek wisata Pantai Kuta. Nah, karena memang dulu untuk pantai-pantai yang ada di Bali tersebut itu tidak terlalu tren atau ibaratnya gimana ya, tidak terlalu viral itulah. Nah, karena memang untuk Pantai Kuta tersebut itu dulu memang awalnya perkenalkan oleh wisatawan asing atau wisatawan mancanegara, yang dimana itu notabene-nya datang ke Bali hanya untuk berjemur atau menghitamkan kulitnya. Nah, sehingga salah satu pantai yang ada di Bali yang mungkin view yang dimana kita bisa menikmati yang namanya sunset, yang begitu juga jarak pandang kita pas posisi tengah-tengah dan pemandangannya pun juga cukup bagus. Nah, sehingga Pantai Kuta pun itu tidak luput dari kunjungan daripada wisatawan yang memang untuk Pantai Kuta tersebut itu memiliki daya tarik pantai-pantai yang lainnya. Nah, itu Pantai Kuta memiliki mungkin bisa dikatakan kayak contoh salah satunya itu ombak. Nah, jadi ombaknya tersebut itu cukup mumpuni. Nah, apabila wisatawan yang gemar atau hobi akan bermain selancar, nah, jadi itu bisa mengimbangi. Nah, tatkala selain berjemur, begitu juga untuk menjalankan hobi atau mungkin bisa dikatakan untuk aktivitas olahraga, yaitu adalah surfing ataupun selancar. Itu satu.
Nah terus yang kedua, yang dimana untuk Pantai Kuta tersebut itu memiliki daya tarik tersendiri. Nah memang kalau dilihat dari segi pantai ataupun tempatnya, nah itu memang di daerah Kuta ataupun salah satu daerah yang memang untuk perkembangan pariwisatanya itu pun cukup pesat ya. Nah, dan itu juga berdekatan dengan salah satu bisa bila Agung katakan pusat hiburan yang ada di Bali, yaitu di Jalan Legian. Nah pas kebetulan sekarang kita di Bali lagi memperingati yang namanya tragedi bom Bali yang terjadi itu tahun 2002. Tepat hari ini tanggal 12 Oktober. Nah itu setiap tanggal 12 Oktober masyarakat Bali itu memperingati yang namanya tragedi bom Bali tersebut. Nah apalagi dengan event ataupun acara seperti itu, nah otomatis yang dimana ketika tragedi tersebut yang dimana menyeret nama Kuta atau nama Pantai Kuta, nah itu jadi ada kaitannya. Nah sehingga untuk nama Pantai Kuta atau objek wisata Pantai Kuta tersebut itu banyak diminati atau banyak dikunjungi oleh wisatawan ya. Nah sehingga itu menjadi salah satu objek wisata yang memang paling dicari atau paling diincar oleh pengunjung ataupun oleh wisatawan. Kita lagi di mana sih? Hah? Kita lagi di mana sih? Tempat apa ini? Kalian mau tahu kita lagi di mana? Kita lagi di Ekowisata Penyu. Di Pulau Penyu tidak cuma penyu saja, tapi juga ada bermacam-macam hewan menarik seperti kelelawar buah, ular, kalkun, berbagai macam burung, dan masih banyak lagi. Apa sih? Awas, aku mau lihat itu apa? Itu ada kamu mau tahu ini apa? Iya. Ini tuh ular. Iya kan? Ya teman-teman sudah lihat tulisannya Pantai Pandawa Desa Kutu, Kuta Selatan, Badung, Bali. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi suasana Pantai Pandawa dari atas. Pantai Pandawa adalah salah satu kawasan wisata di area Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, Bali. Pantai ini terletak di balik perbukitan dan sering disebut sebagai pantai rahasia. Di sekitar pantai ini terdapat dua tebing yang sangat besar dan dihiasi dengan patung Pandawa 5. Patung Pandawa dari cerita Mahabharata tersebut mencakup Yudhistira, Dharmawangsa, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Kalau untuk Pantai Pandawa, nah melihat dari runut sejarah daripada Pantai Pandawa, nah memang itu cukup unik. Dan begitu juga untuk Pantai Pandawa tersebut itu memang tergolong objek wisata yang terbaru. Nah itu disahkan pada tahun 2013, yang dimana dulu Pantai Pandawa itu dipergunakan oleh masyarakat lokal untuk membudidayakan yang namanya rumput laut. Nah sehingga untuk masyarakat lokal pun juga yang dimana itu hanya di Desa Kutu saja, lokasi di mana Pantai Pandawa itu berada, Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Nah itu tidak memiliki yang namanya destinasi wisata. Nah sehingga di sini untuk masyarakatnya tersebut itu mungkin baru menyadari atau ibaratnya baru melek ya. Nah jadi sehingga di Desa Kutu tersebut itu belum memiliki yang namanya destinasi wisata. Nah sehingga untuk masyarakat atau salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Kutu, nah itu namanya adalah Bapak Nyoman Mesir. Nah itu beliau berinisiatif, nah jadi untuk merombak
atau mengupgrade ya untuk pantainya tersebut sehingga bisa dijadikan sebagai objek wisata ya. Nah, dan ketika proses pembangunan, proses penataan daripada Pantai Pandawa tersebut itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan juga dibantu oleh ibaratnya kayak tokoh-tokoh adat. Nah, jadi sehingga Pantai Pandawa itu menjadi salah satu objek wisata yang mungkin dikatakan cukup keren juga. Nah, karena dia memiliki keunikan satu, untuk Pantai Pandawa tersebut itu ditutupi oleh tebing yang tingginya kurang lebih sekitar 80 meter. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, berkaitan dengan penataan objek wisata Pantai Pandawa, nah itu memang didesain sedemikian rupa. Nah, artinya berbeda dengan objek wisata-wisata pantai yang lainnya. Nah, satu, yaitu di setiap tahunnya Pantai Pandawa dilaksanakan yang namanya Festival Pantai Pandawa. Nah, terus begitu juga di setiap tahunnya untuk Pantai Pandawa tersebut itu memberikan atau menyuguhkan beberapa kesenian dan kebudayaan khas Bali. Nah, ketika memperingati pergantian tahun dan sekaligus juga ulang tahun daripada Pantai Pandawa. Terus yang ketiga, untuk Pantai Pandawa tersebut itu dia memiliki ombak yang cukup tenang. Nah, sehingga bagi anak-anak atau bagi wisatawan yang mungkin untuk memanjakan putra-putrinya, nah jadi cocok. Nah, jadi cocok dalam artian untuk ombaknya tersebut itu tenang, tidak merasa khawatir, dan tentunya juga untuk Pantai Pandawa tersebut itu memiliki fasilitas yang cukup unik, yaitu adalah sampan dayung atau kano. Kurang lebihnya keunggulan daripada Pernah mendengar Bali Safari and Marine Park? Ya, dari namanya saja kamu akan tahu bahwa ini merupakan sebuah taman safari di Bali. Tak hanya itu, Bali Safari and Marine Park adalah satu dari sejumlah objek wisata di Bali yang sangat diminati oleh wisatawan. Bali Safari dan Marine Park adalah tempat bagi satwa liar di habitat aslinya dan dipadukan dengan kebudayaan khas dari Bali, serta sangat cocok dikunjungi oleh pengunjung di segala usia. Sekarang di mana, Pak? Lagi di Bali, betul, Pak? Sekarang kita di Bali Safari, mana gelangnya? Bali Safari juga menunjukkan 3 pertunjukan edukasi. Kira-kira apa aja ya? Animal Educational Presentation atau disebut juga sebagai pertunjukan aneka satwa, menyajikan beragam satwa mulai dari yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari hingga satwa yang terancam punah. Kalian juga akan diajak serta untuk menjaga dan merawat semua satwa agar mereka tidak punah. Tidak lupa untuk menjaga lingkungan dan tempat tinggal semua satwa yang kita cintai. Pertunjukan aneka satwa ini dapat sahabat saksikan setiap hari di Panggung Hanuman pukul 9.30 dan 15.00. Yang kedua, Elephant Conversation and Education Presentation. Dalam pertunjukan ini akan diceritakan kisah keberadaan gajah Sumatera di Pulau Sumatera. Dari yang awalnya tinggal dengan damai di dalam hutan hingga berkonflik dengan manusia akibat perluasan permukiman manusia. Selain itu juga, kita bisa menambah ilmu mengenai gajah yang ada di dunia. Nah, tempat ini berlokasi di area Kampung Gajah. Kalian bisa menyaksikan pertunjukan ini pada pukul 12 dan 4 sore loh. Along with the keeper and the cast for the wonderful performance. Have a great day. See you next time and bye-bye. Yang ketiga ada Harimau Presentation. Harimau from Predator to Prey Presentation adalah pertunjukan harimau yang berlangsung di Harimau Amphitheatre. Dalam pertunjukan ini dapat menyaksikan kisah punahnya harimau Bali. Akan diberikan pengetahuan tentang jenis-jenis harimau di seluruh dunia. Juga akan dihibur dengan aksi harimau Sumatera dalam berburu massa dan bertahan hidup di alam liar, seperti berlari, memanjat pohon, hingga berenang. Seru bukan? Pertunjukan harimau bisa kalian saksikan setiap hari pada pukul 11.15. Hai guys, nggak terasa ternyata udah di penghujung hari dimana kita harus balik Salatiga nih.